taat dan belajar terus untuk memberitakan Injil. Semakin kita melakukan kehendak Tuhan, maka semakin besar pertolongan Tuhan. Semakin gereja ini terlibat dalam pekerjaan Tuhan, dalam pemberitaan Injil, dan memang makin semakin bisa jadi semakin banyak tantangan yang akan kita hadapi. Tetapi semakin banyak tantangan yang akan kita hadapi, maka justru semakin luar biasa pertolongan, berkat yang akan kita dapatkan di dalam pekerjaan Tuhan. Maka kalau kita mau menikmati pertolongan demi pertolongan Tuhan, terlibatlah, taatlah kepada Tuhan, taatlah melakukan kehendak Tuhan, sekalipun itu sulit, sekalipun itu dalam tantangan. Bapak Ibu Saudara, mungkin sebelum itulah saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lihat ketika mau datang masuk ke gereja? Yang Bapak Ibu lihat di depan gereja itu apa yang dilihat? Fisik gereja yang sedang. Apa yang Tuhan taruh di hati, di pikiran dan iman Bapak Ibu melihat pembangunan itu? Apa yang Tuhan taruh dalam hati Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu masuk ke gereja, lewat depan gereja, dan setiap minggu yang kita doakan, berdoa untuk 350 juta rupiah untuk pembangunan. Tiap minggu kalimat yang sama, yang mungkin sudah tidak nyaman kita dengar, mungkin sudah biasa kita dengar. Tetapi setiap minggu Bapak Ibu masuk ke sini, ada perubahan-perubahan yang ada di depan sana. Bagaimana Bapak meresponinya? Ada Roh Kudus yang berbicara kepada Bapak Ibu. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Ini nanti setelah ini panitia mau rapat. Karena jujur saya lihat, ya, sudah berapa? Sudah mau 2 bulan pembangunan. Sudah berapa janji iman yang sudah masuk? Dan ini mungkin akan ada janji iman lagi. Siapa lagi kalau bukan kita? Saya mau kasih tahu ada satu peristiwa yang mungkin ini sepertinya menggelikan, tetapi juga harus kita melihat dalam hikmat Tuhan. Kita mencoba untuk menyerahkan proposal, dan salah satunya ke ini yang perusahaan yang selalu kita cium baunya. Apa ini? Ini perusahaan yang besar. Tahu Bapak Ibu berapa yang mereka kasih untuk pembangunan gedung gereja? 800.000. 800.000. Apa ini? Saya berdoa, apa maksudnya Tuhan ini? Tuhan awalnya dilihat itu, tapi apa maksud Tuhan ini? Dan saya ingatkan Tuhan, andalkan Tuhan dan lihat potensi-potensi jemaat. Jangan kita mempermalukan Tuhan, padahal kita punya kemampuan, punya potensi. Tidak dilarang untuk meminta proposal, tetapi utamakan potensi jemaat. Waduh, terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, kita bukan hanya berbicara tentang pembangunan itu semata untuk supaya kelihatan diri kita bergerak, tapi ini juga menjadi kesaksian bagi semua orang. Tak kala mereka lewat, mereka melihat di Siantar ini ada gereja Tuhan. Tuhan sudah berikan tempat ini, kita ada di jalan utama untuk masuk pintu gerbang Pematang Siantar yang dikenal sebagai gereja yang ada beberapa sinode, yang dikenal sebagai tempat atau sebagai daerah dengan kekristenan yang sangat luar biasa.
itu terkadang ada lampu merah. Tidak mungkin mereka melihat ke sana. Yang pasti mereka akan lihat ke sini. Tuhanlah yang dipermuliakan. Maka ini menjadi bagian kita. Dan dalam bagian firman Tuhan yang ada ini, bagaimana seorang Paulus begitu luar biasa di dalam pekerjaan Tuhan. Karena dia yakin bahwa di dalam pekerjaan Tuhan itu bukan berbicara tentang dia, tetapi Tuhan yang bekerja dalam pemberitaan Injil. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Dan pada akhirnya dalam bagian firman Tuhan ini, ketika Paulus memahami tentang bagaimana Tuhan mengubah hidupnya, dan memang dampaknya begitu luar biasa bagi Paulus. Ketaatan nyata dalam kehidupan Paulus, ayat 19, ayat 20. Ketaatan kepada Tuhan, ketaatan kepada kehendak Tuhan. Dan ayat yang ke-21, saya bisa simpulkan di sini. Paulus sadar dan dia memahami ada satu konsekuensi yang harus dia terima, bayar harga, bahwa pasti ada tantangan di dalam pemberitaan Injil. Ayat yang ke-22, dalam pelayanan yang ada pemberitaan Injil itu pasti ada pertolongan Tuhan. Dan yang terakhir 22 dan 23, Paulus tetap ada dalam satu konsistensi bahwa yang dia beritakan itu adalah Kristus yang mati dan bangkit untuk hidup umat manusia. Paulus punya potensi untuk dia membanggakan diri atas apa yang dia lakukan, atas apa yang dia kerjakan. Tetapi Paulus tetap konsisten bahwa yang diberitakan itu selalu adalah Tuhan. Wah Bapak Ibu, saya mau katakan hati-hati. Boleh saja Bapak Ibu mendengar khotbah di YouTube dan lain sebagainya, tapi perlu bilang-bilang, tahu siapa pengkhotbahnya, dari teologi apa dia, dari gereja apa ya. Jangan semua karena enak dengar Bapak Ibu nikmati dan Bapak Ibu itu tertanam. Harus, karena sekarang semakin benar-benar sedap sekarang. Memang semakin terbuka, tapi betul-betul harus kita lihat. Karena banyak nabi-nabi palsu yang muncul, yang diberitakan bukan Tuhan, tetapi Paulus dia tetap konsisten. Inti beritanya tetap adalah Yesus yang mati dan bangkit. Dan biarlah Tuhan akan menolong kita, memimpin kita, memampukan kita untuk kita terus menjadi utusan Tuhan, untuk memberitakan terang bagi semua orang. Kita berdoa dan bersyukur untuk firman. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Dalam kesederhanaan kami, tapi Roh Kudus-Mu yang akan mementeraikan dan yang akan menyempurnakan kebenaran ini. Dan biarlah kami menjadi jemaat, menjadi gereja yang terus termotivasi dalam pemberitaan Injil, karena kamilah anak-anak-Mu yang telah Engkau selamatkan. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. pada satu bukan.
pekerjaanmu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Allah yang telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. 1 Yohanes 5:11. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Galatia 3:13. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan berita penetapan perjamuan kudus sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai ayat yang ke-26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara-saudara sekalian, roti dan anggur yang kelihatan ini menandakan kehadiran Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah persekutuan umatnya melalui perjamuan kudus yang akan kita terima ini. Dan perjamuan kudus ini disediakan bagi saudara yang telah bertobat dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya dan telah mengikuti konfirmasi atau sujud. Mari datanglah, karena segala sesuatu telah tersedia. Kita naikkan satu pujian, ayat yang pertama, di Golgota darah Kristus tumpah. Dan setelah pujian ini, Bapak Penatua Emmanuel akan berdoa. Membuktikan betapa Engkau sangat peduli akan hidup kami, betapa Engkau sangat mengasihi kami,
Terima kasih Bapa, dan lewat perjamuan sakramen perjamuan kudus ini, iman kami pun semakin bertumbuh, sikap kami, cara pandang, pola pikir kami diubahkan, bahkan karakter kami, paradigma kami, dan kami semakin setia kepada Tuhan, dan iman kami pun semakin melekat kepada Mulia Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, dan ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami boleh menikmati sakramen perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami akan menyambut perjamuan kudus ini dengan penuh ucapan syukur. Amin. Roti yang kita pecah-pecahkan ini mengingatkan kita akan tubuh Yesus Kristus yang diserahkan bagi kita untuk menebus kita. Awan minuman ini yang kita pakai untuk mengucap syukur mengingatkan kita akan darah Kristus yang dicurahkan bagi kita untuk pengampunan dosa kita. Ambillah dan bagikanlah di antara kamu. Sambil roti dan anggur akan dibagikan, dengarkanlah firman Tuhan yang akan meneguhkan kita. Perjamuan kudus pada pagi hari. Bacaan firman Tuhan dalam perjamuan kudus, Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti germiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun warna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 53 ayat 2-5. Sebagai tanah yang tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, berubah pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak termasuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena ular, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, dan oleh pilu-pilunya kita menjadi sembuh. Yesaya 55 ayat 1 dan 2. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayar. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan?
Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Matius 11 ayat 28 dan 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah untuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yohanes 4 ayat 13 dan 14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang akan terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Sekali lagi bagian F garis.
masing-masing memegang roti di tangan kanan. Tuhan Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Makanlah. Masing-masing memegang cawan anggur di tangan kanan. Tuhan Yesus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Minumlah." Saya memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu berdua. Apa yang engkau, apa yang engkau mau nyatakan kepada Tuhan? Apa yang engkau nyatakan dalam janjimu, komitmenmu bersama dengan Tuhan? bersama dengan Tuhan, dengan hidup yang baru yang telah Engkau pulihkan. Kami percaya darah menyucikan kami dan menguduskan kami, dan kami akan bersama untuk menikmati janji-janji Tuhan.
bagi hubungan suami dan istri, bagi hubungan orang tua dengan anak, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam setiap harapan, pendidikan anak-anak, pekerjaan anak-anak, bahkan masa depan anak-anak, jodoh dari setiap mereka yang mencari jodoh. Engkau akan memberikan yang terbaik, bahkan kesehatan, kekuatan, perlindungan Tuhan akan Engkau nyatakan bagi kami setiap umat. Terima kasih Tuhan, dan puji dan Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Jemaat silakan duduk kembali. Sahabat, perjamuan akan dikumpulkan. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Kencaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya Tuhan itu, rasa
Sungguh kami bersyukur pada hari ini Tuhan, firman-Mu telah menyapa kami, bagaimana Engkau menyatakan kasih-Mu kepada Paulus. Demikian juga kami rindu menjadi Paulus masa kini, menjadi pemberita firman Tuhan di mana kami berada. Bapak yang baik, sebentar kami juga memberikan persembahan. Jika Tuhan memberikan kekuatan kepada kami, setiap tangan-tangan yang akan memberi, sehingga mau dipersilakan gunakan untuk hormat kemuliaan dan Tuhan. Kiranya memberkati setiap kami yang memberi, dan kami rindu sukacita dan kesehatan daripada Allah turun atas kami. Terima kasih Bapak yang baik, kami siap untuk memberi. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sambil kami persembahan, kita akan satu lagu pujian, lagu Jawa. Ada artinya. Oh,
Hari yang akhir, seluruh jemaat Tuhan dapat bangkit berdiri. Seperti kerinduan Tuhan mengutus kita untuk mengabarkan terang kemanapun kita berada. Biar kita merespon firman Tuhan, kita nyatakan memenuhi panggilan Tuhan sebagai amanat agung telah Tuhan percayakan kepada kita. Menjadi Paulus masa kini yang memberitakan hal terbaik kepada sesama kita. Bila kita berkomitmen kita untuk menyatakan siap kita melepas ini untuk memuliakan terpujilah Allah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, lakukanlah firman-Nya, dan terimalah berkat dari Tuhan. Rahmat pengasihan Allah Bapa kita, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dan